Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya Amrin Salam, mahasiswa PKU MUI angkatan ke-17. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan hal yang lagi viral di Indonesia mengenai suatu tema yang sedikit agak tabu kalau dibahas, ialah mengenai pandangan Islam terhadap bunuh diri. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai motivasi. Karena motivasi dengan bunuh diri itu agak sedikit relevan. Kenapa sih manusia membutuhkan motivasi? Itu suatu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, khususnya kepada mahasiswa PKU MUI, kenapa manusia membutuhkan motivasi. Yang pertama ialah bahwa manusia itu hidup makhluk sosial, dia tidak bisa sendirian dalam hidup. Tentunya dia akan memiliki teman yang bisa menasehatinya ketika dia gagal. Oleh karena itu, apabila ada teman kita yang butuh bantuan untuk dimotivasi, maka kita sebagai temannya harus bersemangat untuk memberikan motivasi kepadanya. Jadi untuk kasus bunuh diri, banyak sekali kasus bunuh diri yang berada di Indonesia ini. Mulai ini, hingga yang paling viral ialah kasus ini. Nah, ada seorang mahasiswi bernama NW itu bunuh diri setelah dihamili oleh pacarnya. Dan pacarnya itu nggak mau tanggung jawab. Lalu si NW itu datang ke kuburan orang tuanya, dia menangis lalu bunuh diri di kuburan orang tuanya itu. Itu sungguh menyedihkan, bisa dibilang. Kenapa sih yang cowok itu nggak mau bertanggung jawab, malah justru tidak memikirkan hati wanita tersebut. Bahkan kasus bunuh diri di seluruh dunia hampir menyentuh 1 juta. Dikutip dari CNN, sekitar 800.000 setiap tahunnya orang bunuh diri di berbagai seluruh penjuru dunia. Bahkan di negara Jepang sendiri, kasus bunuh diri itu paling banyak di negara Jepang. Bahkan korbannya itu paling banyak itu anak-anak sampai remaja. Setiap tahunnya hampir 500 orang anak-anak SD bunuh diri di Jepang. Sungguh miris sekali. Dari beberapa survei yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bunuh diri itu mungkin diakibatkan dengan mereka tidak memahami tujuan hidupnya. Apakah Anda sudah memahami tujuan hidup Anda? Nah, saya mengutip di dalam Al-Quran tentang mengenai tujuan hidup manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini juga bisa dijelaskan kalau tujuan manusia itu sebenarnya itu ialah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa manusia sering melakukan bunuh diri di berbagai penjuru dunia? Karena mereka tidak memahami tujuan hidup. Ada suatu kata dari Sufi, pepatah ialah yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya itu. Nah, mengenal Tuhan serta beribadah itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu hal yang relevan, yang terikat. Nah, bagaimana kita bisa beribadah khusyuk sementara kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, tidak mengenal Allah? Maka karena itu kita harus, kalau kita ingin mengenal diri sendiri, kita harus mengenal siapa itu Allah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, bunuh diri menurut psikologi itu ialah suatu kejadian di mana seseorang itu memiliki suatu gangguan mental atau kejiwaan yang sehingga mereka itu mengalami depresi, nggak bisa menerima diri sendiri, sehingga mereka itu berpikir kalau dengan bunuh diri itu bisa mengakhiri penderitaan mereka selama di dunia ini. Nah, dalam pandangan psikologi juga, bunuh diri itu termasuk gangguan akal dan jiwa yang mempengaruhi akal mereka, pola pikir mereka, serta kejiwaan mereka. Nah, ada beberapa penyebab bunuh diri yang terjadi. Beberapa di antaranya ialah mengenai adanya gangguan kesehatan mental dan akal itu. Yang pertama ialah ada yang namanya gangguan depresi. Depresi ini merupakan suatu hal yang paling banyak mengakibatkan efek bunuh diri selanjutnya.
Nah, ketika seorang mengalami depresi, bahkan survei membuktikan kalau 50% orang yang depresi itu berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Nah, menurut data yang ada itu, ketika ada seorang yang bunuh diri, lalu seorang itu diteliti oleh para penelitinya itu, ditanya kepada keluarganya itu, bahwa orang yang bunuh diri tersebut memiliki masalah tentang depresi. Yang kedua ialah mengenai masalah tentang anxiety disorder, atau bisa dibilang gangguan kecemasan. Apa sih gangguan kecemasan itu? Ialah gangguan yang rasa takut yang berlebihan, memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap pola pikir dan akal dan jiwa mereka. Contohnya, seorang yang takut menghadapi ujian itu bagus, dia akan semangat belajar, tapi kalau dia tiap harinya itu takut, sampai nggak mau makan, nggak mau minum, mikirnya ujian mulu, itu tuh yang justru bahaya. Terus ada lagi namanya panic attack atau gangguan panik, serangan panik attack. Ialah mengenai suatu gangguan yang terhadap diri sendiri yang tiba-tiba merasa gemetar tanpa tahu akibatnya. Nah, biasanya tuh panic attack itu terjadi karena ada yang namanya itu post traumatic disorder, ialah yang mengenai tentang adanya trauma masa lalu. Lanjut, yang ketiga ialah mengenai gangguan dari kepribadian ganda. Nah, banyak sekali orang yang memiliki kepribadian ganda. Dia terkadang memiliki rasa egonya tersendiri, mengenai rasa baik hatinya tersendiri. Nah, rata-rata itu orang yang memiliki kepribadian ganda itu juga mengalami depresi, mengenai anxiety disorder. Oleh karena itu, mereka nggak bisa menerima takdirnya, dia nggak bisa menerima kenyataan, dan pikiran mereka itu selalu berada di dimensi lain. Mereka memikirkan hal-hal yang mereka imajinasikan, sehingga mereka memiliki kepribadian ganda itu tersendiri. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi kepribadian ganda itu, cara kita mengatasi depresi, cara kita mengatasi panic attack maupun anxiety disorder? Nah, yang pertama yang perlu diketahui adalah dengan menguatkan iman serta mengenal diri sendiri. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan mengenai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal siapa itu Tuhannya. Nah, setelah dia mengenal diri sendiri, mereka bisa menerima kenyataan kekurangan diri sendiri. Nah, karena banyak sekali itu orang yang merasa itu dirinya itu kurang, mereka itu merasa dirinya itu tidak sempurna, mereka ingin menjadi sempurna. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi sempurna, tetapi kita hidup di dunia ini untuk menjadi diri kita sendiri. Hiduplah dengan sangat keren dan jadilah dirimu sendiri, karena percuma hidup keren tapi kau justru menjadi orang lain sendiri. Oleh karena itu, ketika ada seorang mengalami gangguan jiwa ataupun kepribadian ganda, kita harus mengajak dia untuk menerima kenyataan, karena bagaimanapun inilah kenyataan, bukan apa yang kita pikirkan. Kita harus bisa menerima diri kita sendiri, bisa menerima kenyataan, dan kita harus merangkul diri kita sendiri, memeluk diri kita sendiri untuk saling menyayangi, untuk saling memahami. Karena bagaimanapun musyawarah itu bukan hanya sekedar di organisasi, tapi kita harus bisa bermusyawarah dengan diri kita sendiri. Kita harus memahami apa yang kita bisa pahami dalam diri kita sendiri, karena dengan memahami diri kita sendiri, dengan menyayangi diri kita sendiri, kita bisa terus melangkah maju untuk menerima takdir. Selain hal disebutkan tadi, ada juga faktor lain yang sangat menentukan jiwa, akal, serta pola hidup kita. Yang menentukan ialah mengenai iman kepada Allah, juga kepada iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ialah mengenai iman kepada Allah. Nah, seorang itu harus menguatkan iman seperti yang sudah dijelaskan oleh saya di awal tadi, mengenai kekuatan iman itu sangat luar biasa. Jika dia iman kepada Allah, dia akan menerima bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu merupakan hal yang terbaik. Juga kepada iman kepada qada dan qadar. Ini justru tuh iman yang jarang sekali orang bahas, jarang yang orang memahaminya. Ialah mengenai takdir, ada takdir mubram, ialah mengenai takdir yang bisa kita ubah dan takdir yang tidak bisa kita ubah. Kita harus memahami bahwa apapun yang takdir yang kita terima ini, kita harus bisa menerima. Karena bagaimanapun kalau kita hidup di masa lalu, akal kita berpikir tentang masa lalu mulu, kita nggak bisa melangkah maju ke masa depan. Mulai sekarang buanglah rasa cemas itu, buanglah rasa takut itu. Takut wajar, tapi jangan berlebihan. Buanglah rasa kecemasan yang tidak terlihat itu. Ayo kita semangat menghadapi hidup ini, jangan pernah menyerah. Oke, lanjut ke yang kedua, ialah mengenai pembahasan tentang lingkungan yang menentukan dari sikap jiwa dan pikiran kita. Karena bagaimanapun lingkungan sekitar kita itu sangat menentukan kepribadian kita. Itu ada yang namanya mengenai kognitif. Karena
karena bagaimanapun faktor lingkungan serta faktor pikiran itu sangat berpengaruh bagi kita. Jika lingkungan kita menjadi toksik, lingkungan kita menjadi tidak baik, maka itu bisa mempengaruhi tingkat depresi kita yang bisa membuat kita bunuh diri. Naudzubillah min dzalik, karena banyak sekali di luar sana anak yang bunuh diri akibat faktor lingkungan, entah itu lingkungan di sekolah yang sering dia sering terbuli, ataupun di lingkungan rumah di mana orang tuanya itu mengenai broken home sehingga bercerai, maka anak itu pasti akan memiliki pola pikir untuk bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu marilah kita sama-sama memperkuat akal kita, memperkuat iman kita supaya kita terhindar dari bunuh diri. Karena bagaimanapun akal ini bisa menjadi racun bagi kita, akal ini bisa menjadi motivasi untuk kita melangkah maju, namun akal ini bisa menjadi mundur jika kita terus melihat ke belakang. Oleh karena itu kita harus memperkuat iman kita, kita harus mempercayai diri kita, karena bagaimanapun diri kita ini kita sudah melangkah sampai sedetik ini karena diri kita ini memiliki hati yang kuat. Semoga Allah berikan kepada kita keimanan, memberikan kita rasa bersyukur, rasa qanaah, karena bagaimanapun rasa bersyukur serta rasa sabar itu bisa memperkuat iman. Maka nggak salah di hadis dikatakan bahwa sabar itu separuh iman dan setengahnya lagi itu menjadi syukur, karena sabar dan syukur itu sangat hal yang luar biasa yang harus kita terima. Mungkin cukup sekian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Silahkan tulis juga kritik dan sarannya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.